untuk menyembah Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu atas kehidupan kami adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat hidup Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan
agar di bulan Natal ini ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengalami keajaiban Natal dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang ingin mengalami keajaiban Natal, angkat tangannya. Puji Tuhan. Ya, saya juga selalu dalam tiap-tiap tahun mengalami keajaiban. Keajaiban itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya Tuhan. Ya, dan Tuhan akan memberikan buat kita semua. Ya, tapi kadang-kadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai. Tetapi keajaiban itu akan terjadi buat setiap kita di bulan-bulan Natal ini. Itu adalah hari-hari, bulan-bulan yang begitu luar biasa. Hari-hari di bulan Desember ini hari-hari yang begitu baik. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, ada beberapa arti Natal. Makanya pada hari ini judul firman Tuhan adalah tentang meaning of Christmas atau arti Natal. Ya, ada arti Natal yang paling esensial yang harus kita pahami dan alami. Ya, oke. Yang pertama adalah Natal itu merupakan sukacita besar. Sama-sama katakan sukacita besar. Sukacita besar. Kenapa sukacita besar? Karena Yesus datang untuk orang berdosa dan menebus dosa umat manusia. Itu yang dinamakan sukacita besar. Ya, orang berdosa itu siapa? Kita, saudara. Ya. Dan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Wah, itu sukacita yang luar biasa. Nanti kita akan dalami lebih dalam lagi. Kita baca dulu Yohanes 3:16. Itu arti Natal yang pertama adalah sukacita besar. Ya, yang pertama kita akan baca Yohanes 3:16. Saudara lihat di screen, sama-sama baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Keluhnya hanya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal. Saudara nggak usah bayar, saudara nggak usah beli tiket untuk masuk surga, saudara nggak usah investasi. Tetapi saudara hanya percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal. Bukankah ini sukacita besar? Amin, saudara. Dan yang luar biasa ini saudara ya. Kalau saya artikan ini dengan bahasa sehari-hari, saudara. Saudara pernah lihat ya di Netflix film-film ya. Di situ saya suka lihat film-film yang misalnya tentang seseorang yang karena dia bersalah, ya penjahat mungkin atau koruptor harus menjalani hukuman mati. Dan di real life-nya tuh memang ada seperti itu, dihukum mati. Ya, tetapi tiba-tiba dia dapat gerasi, dapat pengampunan, entah dari presiden atau pokoknya tiba-tiba dia tidak jadi dihukum mati. Kira-kira kalau itu saudara, apa yang saudara lakukan? Wah, bersuka cita, betul nggak? Karena seharusnya mati, diberikan pengampunan, nggak jadi hidup. Itu seperti langit dan bumi, jauh sekali, dan seperti hitam dan putih. Ya, itu sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Nah, pengampunan di dalam Yesus, ketika Yesus hadir di muka bumi ini, Yesus lahir di Bethlehem, itu ada satu harapan. Ada satu pengharapan yang luar biasa buat seluruh umat manusia. Seharusnya seluruh umat manusia itu dihukum mati, masuk ke dalam neraka. Tetapi karena Yesus lahir, wah, Natal, sukacita besar. Kita nggak jadi masuk neraka, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Itu arti Natal. Yang pertama, ada sukacita besar. Kalau dalam bahasa Inggris ada lagu gini, Joy to the world. Itu melambangkan sukacita besar untuk seluruh dunia. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya satu syaratnya, percaya kepada Yesus. Amin. Sekarang teguhkan lagi sebelah-sebelahnya, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus. Kalau ada yang tidur, bangunin, percaya pada Yesus. Ya, harus percaya kepada Yesus. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kemarin saya khotbah di youth terakhir, saya juga bilang anak-anak youth, ya jangan sampai kepercayaan kita itu hilang gara-gara soal pacar. Karena banyak hal seperti itu. Ada orang yang menikah, ya, tertarik dengan lawan jenisnya,
berbeda agama. Akhirnya ikut ke sana, bukannya yang sana ikut ke kita. Jadi imannya digantikan dengan cinta. Ya, oleh sebab itu anak-anak muda, sebenarnya saya ngobrol sama anak-anak muda Youth Calvary, jangan sampai married dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Mau pacaran juga jangan dulu, karena kalau udah kepaut cinta itu bahaya, ya. Semuanya bisa dilupakan, karena orang Pak Amin bilang cinta itu buta, ya Pak Amin. Cinta itu buta, ya, jadi gak ngeliat apa-apa, pokoknya gue cinta aja gitu, ya. Nah, saudaraku, kita yang hidup di dalam kemurahan Tuhan, kita harus bersyukur karena dosa kita sudah diampuni. Dan yang luar biasanya apa, saudaraku? Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita luar biasa, ya. Kesukaan besar itu selalu harus timbulkan, betul. Ketika saya renungkan firman Tuhan itu, ini yang merupakan joy to the world di hari Natal itu. Ketika Yesus hadir, kita tuh udah dipindahin dari kematian, dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Luar biasa, ya. Sehingga kita punya jaminan masuk ke surga. Siapa yang percaya, saudara, kalau nanti mati masuk surga, angkat tangannya. Wah, semangat, ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa bersuka cita, ya, di hari Natal ini. Itu arti yang pertama. Tapi, saudaraku, kita sudah ditebus oleh Tuhan dari semua dosa-dosa kita. Namun jangan kita berbuat dosa lagi, ya. Kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Kita sudah ditebus, tetapi kita jangan berbuat dosa lagi, ya. Kalau bahasa Jermannya ngeyel, ya, dosa lagi, berbuat dosa lagi. Kalau bahasa Jepangnya melihat, ya, bahasa Jepangnya melihat. Berbuat dosa lagi, jatuh dalam dosa lagi, ya. Jadi saudara harus ingat baik-baik. Kalau gitu apa dong? Kalau ngerokok dosa nggak sih? Kalau ya, tuh Leo bilang enggak, ya. Terus kalau nyuri dikit-dikit dosa nggak sih? Kalau nipu orang dikit-dikit dosa nggak sih? Gitu, ya, kalau yang dagang misalnya, gitu, ya. Nah, kita harus tahu batasan dosa. Kembali, saya sering ingatkan ini karena banyak orang masih nanya, kayaknya Pak, kayak gitu kayaknya nggak dosa deh. Kayaknya nggak ngerokok nggak dosa deh. Itu rokok elektronik itu lebih bagus tuh, ya. Itu kayaknya nggak dosa deh. Ya, kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Itu batasan dosa. Sehingga saudara nggak usah cari pendeta, nggak usah cari orang yang lebih rohani dari saudara, bilang ini dosa nggak, ya. Ini batasan dosa. Yakobus 4 ayat 17, sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi tapi yang tidak melakukannya dia dosa. Memang nggak ditulis merokok dosa, tapi kalau saudara baca ini, saudara bisa simpulkan dosa. Vape, apa? Vape. Ya. Itu produk, sorry kalau kayaknya bukan orang Kristen yang buat, yang orang sungguh-sungguh, ya. Itu industri besar sekarang di seluruh dunia menggantikan rokok. Itu dosa kan? Kalau menurut ayat ini dosa, karena merusak tubuh. Sekarang nggak pakai nikotin, tapi di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang merusak. Saya mendengar satu penjelasan seorang dokter yang mau terbuka seluruhnya. Itu lebih rusak dari rokok, lebih rusak dari nikotin. Bahan kimia masuk ke dalam, pakai vape itu. Sekarang dia lebih luar biasa lagi supaya nggak polusi katanya. Tidak ada asapnya dikit. Lebih mahal harganya, lebih enak rasanya, tapi merusak. Nah, ini salah satu contoh, ya, agar kita tahu kita jangan seperti bahasa Jerman katakan ngeyel, dosa lagi, atau bahasa Jepangnya pakai bahasa Jepang, Pak, jadi terus-terusan berbuat dosa, ya. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Karena kenapa? Dosa itu senjatanya iblis. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kita, untuk mencuri keselamatan yang sudah diberikan buat kita. Itu masih bisa dicuri karena dosa, ya. Kita baca ayat itu, Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama baca di screen. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan
membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri itu iblis maksudnya. Dia datang hanya untuk mencuri, ya. Dia akan menebarkan dosa. Dia akan mencuri waktu saudara yang seharusnya saudara bersama dengan Tuhan. Seharusnya saudara ke gereja ibadah saat itu berdoa menyembah Tuhan. Tetapi dipakai untuk hal-hal yang lain, yang memberikan benih-benih dosa. Dan dosa itu akan terus ditumbuhkan oleh iblis. Supaya dia bisa dikit-dikit nanti lama-lama membunuh saudara. Dan akhirnya apa? Kalau saudara terus hidup di dalam dosa, saudara akan binasa. Coba bilang sama sebelahnya, jangan hidup dalam dosa. Bilang sebelahnya. Biar keras, saudara nggak apa-apa. Ini kata firman Tuhan. Bilang sama sebelahnya, jangan hidup dalam dosa. Tetapi Yesus datang. Yesus lahir. Ini untuk supaya kita mempunyai hidup. Yesus hadir ya. Lahir, makanya kesukaan besar ini salah satunya juga. Yesus lahir. Ada dan kita menerima dia, memberikan kepada kita bukan kematian tapi kehidupan, dan kita hidup dalam segala kelimpahan. Itu kesukaan besar yang luar biasa saudara. Dan janji Tuhan, kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya bicara soal cian. Kelimpahan bukan hanya bicara soal duit, ya. Tetapi kelimpahan bicara soal kedamaian, kesehatan, umur yang panjang, sukacita daripada Tuhan. Tuhan, ya. Jadi arti Natal yang pertama, Yesus datang untuk kita orang berdosa dan memberikan hidup yang kekal dalam kelimpahan. Sebab itu kita harus bersukacita. Amin. Sama-sama katakan sukacita besar. Oke, yang kedua, arti Natal yang paling esensial itu adalah Yesus mengangkat kita sebagai anaknya. Wow, luar biasa ya. Coba, saudara masih udah ngerti belum ayatnya? Yesus mengangkat kita sebagai anaknya. Ya. Kita baca dulu ya ayatnya. Ini berdasarkan kata-kata pastor atau firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Wow, ini luar biasa ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi menerima Yesus artinya terus diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Menjadi apa? Anak. Katakan saya anak Allah. Terus lanjut, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita perhatikan ayat ini, artinya dulu kita bukan siapa-siapa. Kita bukan anak Tuhan. Tetapi karena Yesus hadir, kita percaya kepadanya, kita diangkatnya menjadi anak. Ini perbedaannya jauh. Kita bukan anak, tetapi karena Yesus hadir, karena Yesus lahir, karena Yesus menebus dosa kita, kita diangkat sebagai anaknya. Ya, perhatikan baik-baik, catat baik-baik ya. Sebagai anak, artinya bukan sebagai sahabat, bukan sebagai teman, tetapi anak. Artinya apa? Anak itu punya privilege, punya hak istimewa. Wah, luar biasa. Coba saudara bisa katakan wow satu lagi. Wow. Wow. Karena Leo sebagai anak itu sekarang. Dulu bukan. Sekarang diangkat anak. Saya ambil contoh yang gini ya. Tadi karena yang bilang wow-nya Leo, tapi wow-nya agak kurang ngerti gitu. Kalau Leo sekarang diangkat anak sebagai anaknya presiden, siapapun yang terpilih nanti ya. Saya tidak berbicara politik sih. Siapapun yang Leo diangkat sebagai anaknya, kamu bilang wow gimana cuy? Wow. Kenapa? Karena kamu diangkat anak. Sama kita juga seperti itu, so. Saat ini kita diangkat sebagai anak, so. Karena Yesus lahir, predikat kita yang dulunya bukan siapa-siapa jadi anak. Dan itu punya privilege. Saya salah menulis ya. Privilege-nya harusnya PRI village ya. Ini salah nulis privilege ya. Jadi sebagai anak itu kita punya hak apa tadi? Privilege itu hak istimewa. Yang pertama, hak istimewanya apa? Kita punya akses langsung.
Kalau Leo nanti tahun depan, siapapun yang terpilih menjadi presiden, dia sebagai anaknya, Pak Robi, kalau kita mau ke istana, kita harus hubungi Leo. Karena Leo tuh bisa masuk langsung ke istana, karena anaknya. Betul nggak? Kalau kita juga punya anak, yang saudara yang sudah punya anak nih, ya masuk ke rumah saudara, harus ada protokol nggak gitu? Enggak kan? Bahkan ke kamar saudara yang paling privacy, anak saudara nyala-nyala aja masuk. Kenapa? Karena itu anak. Coba teman, coba sahabat. Tunggu dulu, ini tempat privacy saya nggak boleh loh. Kalau masuk rumah mungkin boleh di ruang tamu. Sahabat di ruang keluarga. Tapi kamar dan sebagainya, ruang-ruang privacy itu hanya anggota keluarga. Anak punya privilege, punya hak istimewa, punya akses langsung. Kita pun demikian. Ketika kita diangkat sebagai anak, kita punya akses langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita bisa berdoa, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu adalah privilege yang luar biasa. Ya, yang kedua, sebagai anak kita punya doa kita dijawab oleh Tuhan. Hak istimewanya itu, karena kita sebagai anaknya. Ya, kalau anak saudara yang punya anak, siapa di sini juga angkat tangannya? Mama Tarci, kalau Jilo tiba-tiba gini, Mah, aku butuh uang nih bulan ini nggak banyak-banyak deh, 5 juta. Kenapa? Untuk bayar kos dan makanan misalnya. Kalau Ibu Tarci punya uang, dikasih nggak? Dikasih langsung, karena itu anaknya. Coba yang ditanya saya, pakai proposal Pak Gembala, itu uang buat apa aja? Ya, tolong dipertanggungjawabkan nanti itu, karena saya sebagai gembalanya, walaupun gembalanya, Bu Tarci, saya butuh uang, buat apa ya? Tolong proposalnya, tanda tangan sini, bendahara apa, ya kan? Tapi kalau sebagai anak, langsung dijawab, buat apa sayang Jilo? Buat ini, oh ya, transfer, langsung, 5 menit transfer. Ya, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayat lain mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerima. Itu yang dinamakan doa dijawab. Amin. Itu privilege buat kita, hak istimewa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Memberikan privilege, memberikan hak istimewa buat kita. Yang ketiga, ya, ini yang dahsyat, ahli waris. Ahli waris tidak diberikan kepada yang namanya sahabat. Ahli waris tidak diberikan kepada yang namanya teman baik. Tapi hanya kepada anak. Kita baca ya. Ini privilege yang luar biasa. Dalam Roma 8 ayat 17. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita berusaha bersama-sama supaya kita juga dipermuliakan. Amin. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita berhak untuk menerima semua janji Tuhan. Itu yang namanya anak. Kita dapat privilege, hak istimewa dari Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, aku anak Tuhan. Sama-sama katakan, aku anaknya. Aku anaknya. Itu artinya yang kedua, Natal menjadikan kita yang bukan siapa-siapa menjadi anak Tuhan. Yang ketiga adalah kita menerima janji Tuhan. Kita menerima janji Tuhan. Daud, contohnya Daud ya saudara. Daud meskipun Daud melakukan dosa, sesuatu kekejian buat Tuhan, dia melakukan dosa yang fatal dulu. Tahu dosanya apa? Dia sebagai raja, dia sebagai orang yang hebat, ya, dia melihat istri dari Uria. Wah, cantik nih, gitu ya. Yang namanya cowok kan, ya, walaupun dia punya istri juga dia melihat yang cantik. Boleh nggak sih cowok melihat cewek cantik? Kemarin saya ngobrol sama teman jalan saya ya, penatua gereja lain. Dia bilang, masa kita harus pakai kacamata kuda, ya katanya. Menikmati dong kalau ada yang cantik-cantik, betul? Boleh? Boleh? Tetapi cowok-cowok nih, ibu-ibu jangan jawab, ya. Tetapi jangan melakukan dosa. Uria salahnya melihat Daud salahnya melihat istrinya Uria cantik, baheno gelis.
Udah lihat-lihatin, ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ini kayaknya nggak akan keluar lagi nih. Dia punya pikiran yang jahat, hati yang jahat. Dia kemudian panggil Uria, dimajuin ke medan perang, ditaruh di paling depan supaya mati dibunuh. Ya, tahu nih kan ceritanya. Ya, pengen lihat istrinya Uria ya. Wow, ya. Demikian sehingga kecantikan dari seorang itu menggoda yang namanya Daud. Yang orangnya diurapi Tuhan. Dia pembuat mazmur. Dia pemuji dan penyembah yang luar biasa. Tetapi dia jatuh dalam dosa, itu menjadi kekejian buat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tetap menghukum dia. Tetap menghukum dia. Anak daripada istri Uria itu yang dikawinin oleh Daud mati, betul nggak? Tetapi Tuhan juga mengampuni. Jadi artinya ketika Yesus lahir, benar-benar dia mengampuni dosa kita. Jadi jangan kita tertuduh, lu punya dosa, lu punya dosa. Asal kita jangan hidup dalam dosa, menerima Yesus, kita sudah diampuni. Sama seperti Daud. Dan ketika Daud sudah mohon ampun sama Tuhan, minta ampun dosa sama Tuhan, akhirnya Daud melahirkan seorang anak yang menjadi raja yang paling berhikmat. Siapa namanya? Salomo. Dan dari situlah cikal bakalnya lahir seorang juru selamat, Yesus Kristus. Jadi janji Tuhan gak pernah batal. Janji Tuhan gak pernah batal karena dosa kita. Tuhan akan memberikan janji-janji itu. Dan kita semua akan menerima janjinya karena Yesus lahir di bumi ini. Amin. Itu arti Natal yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kita akan baca dulu ayat yang tentang janji ya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 sama baca 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tapi kadang-kadang dia melihat dulu pertobatan kita. Makanya kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik kepada jalan-jalan yang jahat, dan kita akan menerima janji Tuhan. Bilang sama sebelahnya, bilang apa ya? Bilang apa coba? Berbalik dari jalan Tuhan. Bilang lagi dengan keras, terima janji Tuhan. Oke, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir, esensi dari arti Natal pada di hari Natal ini adalah hidup dalam terang. Sama-sama ucapkan hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Kita baca ayatnya Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus berkata, katanya, akulah terang dunia. Yesus terang dunia. Terus, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Mempunyai apa? Terang hidup. Makanya ketika Yesus lahir, tandanya apa? Ada terang dari bintang. Itu yang menuntun Majus para gembala, raja-raja untuk datang ke palungan. Ada sinar. Itu salah satu arti terdalam yang luar biasa. Ketika Yesus lahir, kita tidak lagi dalam gelap, tetapi kita ada dalam terang. Amin. Luar biasa seru. Itu sesuatu yang dahsyat. Ya, kita diambil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu Natal ini bukan hanya untuk kita semua. Yesus datang untuk orang berdosa, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, supaya mereka berjalan di dalam terang. Ya, kalau saudara ada dalam kegelapan dan saudara tidak bisa melakukan apa-apa, betul nggak? Kemarin pernah gelap lampu, ya, saya meraba-raba, ya, hampir jatuh. Bahasa Jepangnya titajong. Mau ngambil sesuatu titajong. Ya karena gelap, nggak bisa ngeliat. Padahal udah ada cahaya dikit-dikit sih di luar gitu ya, tapi karena gelap. Nah, saudaraku, demikian pula ketika kita hidup di dalam kegelapan, nggak ada yang bisa dilakukan, saudaraku. Nggak ada yang bisa dilakukan kalau kita hidup dalam kegelapan. Kalau saudara hidup dalam dosa, nggak ada yang bisa dilakukan dan semuanya sia-sia. Bahkan ketika saudara terus ada dalam kegelapan, saudara lama-lama akan mati.
Ada satu percobaan, saudara. Ini ilustrasi terakhir. Seekor tikus. Tikus kan dia biasa hidup di gorong-gorong, ya, di ara gitu ya. Tapi masih ada cahaya, ya. Tetapi tikus ini dikerem. Dikerem tuh itu bahasa Jermannya. Bahasa Indonesianya dikerem. Kurung. Ya, dikurung lah. Tapi dikerem itu lebih tidak ada cahaya sama sekali masuk. Tikus itu lama-lama mati. Karena dia dalam kegelapan, dia nggak bisa cari makanan dan sebagainya. Ya, sama ketika manusia hidup terus dalam dosa, dalam kegelapan. Itu lama-kelamaan akan mati. Yesus datang, Yesus lahir di hari Natal, itu untuk memberikan kepada kita semua hidup dalam terang. Bisa katakan amin? Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi ketika Yesus lahir dalam dunia ini, Dia memberikan harapan untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Yang tadinya hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam dosa, hidup dalam ketakutan, dia bisa memiliki harapan karena Tuhan memberikan terang itu. Karena Yesus sendiri ada terang itu. Ya, amin saudaraku. Dan kita punya masa depan yang penuh dengan harapan dan penuh dengan kelimpahan. Itu janji Tuhan. Sekali lagi, bicara kelimpahan bukan hanya soal cian, bukan hanya soal duit, tetapi soal damai sejahtera, soal panjang umur, soal kebahagiaan, soal sukacita daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada hari ini memberkati. Yakin saat kau berfirman, ku menang, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Yesus, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang Tuhan. Yes, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan melakukan perkara yang ajaib, angkat tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagimu Tuhan kita yang mustahil. Haleluya. Ada yang selalu mujizatnya, mujizatnya disediakan bagimu. Haleluya. Muliakan dan diberikannya. Kita akan memberikan persembahan diangkat satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Amin. Kebenaran
kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar berita Natal, arti yang sesungguhnya yang harus kami ingat baik-baik. Yang seharusnya kami bukan siapa-siapa. Tuhan angkat kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami punya hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah kesukaan buat dunia juga kami bisa beritakan Tuhan Yesus. Buat setiap orang, buat semua orang, keluarga kami akan diselamatkan. Orang-orang terdekat kami akan Tuhan selamatkan karena Tuhan Yesus lahir di hati kami. Dan mereka semua boleh mengenal Yesus melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus. Berkati panitia Natal yang sudah Tuhan pakai, mulai dari ketua, seksi dana, seksi acara, semuanya Bapak yang terlibat, yang bisa menyisihkan dana yang didapatkan Tuhan Yesus untuk berbagi kasih di hari Natal ini Tuhan Yesus. Untuk kami bisa Tuhan Yesus sedikit Tuhan Yesus sama-sama saling membantu satu dengan lain. Itu semua karena Tuhan. Dan berkati Bapak, ini bukan hanya pemberian yang sekali saja, tetapi kami percaya ini menjadi berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sembako yang diberikan karena Tuhan Yesus pada hari ini Bapak, itu seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Kami percaya setiap orang yang menerimanya ini bukan sembako biasa, tetapi dari surga. Akan terus berlimpah-limpah, tidak akan habis-habisnya dari setiap keluarga. Sehingga kami semua keluarga Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan, tetapi kami akan hidup dalam kelimpahan sesuai dengan janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik, kau begitu luar biasa. Dan pada hari ini setiap orang yang mengikuti ibadah, baik itu di tempat ini dan juga online Tuhan Yesus, sampai suara ini terdengar dimanapun juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memulihkan kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Bapak, bahkan yang sakit, yang parah, yang sakit-sakit biasa pun Tuhan sembuhkan, karena biru-biru Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap kami. Dan pada hari ini juga ada yang datang dengan sakit penyakit, masih sakit penyakit, ada penyakit dalam, ada sakit jantung, ada sakit batu empedu dan yang lainnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi saat ini, kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan itu. Terima kasih Bapak, kau begitu baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, kita tetap angkat tanganmu, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bisa. Oh iya, saya mau ya. Terima kasih saudaraku. Biasa kan kita nyanyi dulu. Jadi sekarang saudara silahkan keluar ya. Bisa mengambil sembako kasih yang sudah disiapkan oleh panitia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang jemaat GBS Kalvari. Happy Berikan Sunday, tepuk tangan dulu Jesus kepada Christ. Yesus. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood